Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala Muhammadan bidinin qawim wa siratim mustaqim. Man ittaba'ahu najan wa man hadanu halak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ada satu perdebatan yang mungkin hari ini masih tetap panas. Betapapun perdebatan ini sebetulnya tidak perlu dilanjutkan karena memang masing-masing memiliki pendapat yang kuat terkait dengan apakah bumi itu datar atau bulat. Tentang permasalahan ini, baik mereka yang berpendapat bumi datar ataupun bumi bulat memiliki kekuatan-kekuatan yang rasional, artinya bisa reasonable ya, bisa difahami lah. Namun ada sesuatu yang menarik yang mungkin ini bisa kita coba jadikan sebagai satu referensi juga terkait dengan polemik ini, yaitu pendekatan bahasa Al-Quran atau istilah lain logika Al-Quran ya. Mungkin lebih tepat bahasa Al-Quran ya, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-21-22, yang sebetulnya yang harus kita pahami dari dua ayat ini yang paling penting adalah tauhidnya. Tapi betapapun demikian, ada satu isyarat yang perlu kita coba camkan, bagus untuk kita renungkan, sehingga mudah-mudahan ini menjadi satu titik terang untuk bisa menggabungkan dua hal tadi, ya, sehingga tidak terjadi pertentangan. Ya, betapapun memang memiliki pendapat yang berbeda. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-21, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang disuruh di sini adalah manusia secara umum. Allah tidak menyuruh orang beriman, Allah tidak menyuruh orang kafir, sama orang berumun, semua manusia umum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian atau kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian atau agar kamu bertakwa. Nah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-22, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kamu bumi itu sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai tiangnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah dan Allah telah menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah mengeluarkan dengan air tadi buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Nah, kembali Allah Azza wa Jalla mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kau jadikan selain bagi Allah tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa itu adalah syirik, dan syirik itu Allah haramkan. Yang menarik di sini ada kalimat alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kamu, hai manusia, yang ayat yang tadi, ya ayuhan nas. Alladzi ja'ala lakumul arda, dialah Allah yang telah menjadikan bagimu. Ini bukan bagi malaikat yang ada di atas sana, bukan bagi jin yang entah di mana ya, di alam gaib sana. Tapi bagi kalian manusia yang hidup di muka bumi, Allah jadikan bagi kalian, hai manusia yang hidup di muka bumi, bumi itu sebagai hamparan. Nah, kalimat lakum di sini, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, lakumnya jangan ditinggalkan. Bahwa bumi ini sebagai hamparan bagi manusia. Lalu malaikat yang ada di atas sana, apakah tetap melihat bumi sebagai hamparan? Apakah bagi bangsa jin yang juga hidup tinggal di langit-langit sana, maksudnya di planet mana gitu ya, apakah itu juga terlihat bumi sebagai hamparan? Sepertinya tidak. Ya. Maka sekali lagi, karena kita makhluknya kecil, bumi luas, maka seolah-olah bumi ini datar. Tapi kalau coba kita naik, mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi membuat pikiran kita berubah. Apalagi dengan logika Al-Quran ini, dengan bahasa Al-Quran ini, bahwa bumi hamparan itu adalah bagi kita. Ya, bukan bagi malaikat yang ada di atas sana, dan juga bukan bagi bangsa jin yang ada di atas kita juga. Atau bahkan bagi Allah, apakah di hadapan Allah bumi juga sebagai hamparan?
Saya kira itu sudah terjawab dengan kalimat alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Biarlah Allah yang telah menjadikan bagi kamu hai manusia bumi itu sebagai hamparan, bukan bagi malaikat dan bukan bagi bangsa jin. Ada satu nas hadis yang menceritakan tentang sijin. Ya, di dalam surat Al-Mutaffifin kita menemukan dua kata as-sijin dan iliyin. Terkait dengan iliyin, iliyin adalah tempat di mana Allah menyimpan ruh orang-orang beriman, ya, di bawah arsy-Nya, di tempat yang bernama iliyin. Sementara sijin, Rasulullah SAW pernah ditanya, wa ma huwa sijin ya Rasulullah? Apakah itu sijin wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, as-sijin makanun dayyikun fil ardi sabi'ah. Sijin adalah satu tempat di lapisan bumi yang ketujuh. Ya. Di lapisan bumi yang ketujuh yang paling sempit. Artinya lapisan inti yang paling kecil. Apalagi kalau bukan magma. Ya. Dan inilah yang paling sempit dan ini dikatakan panas. Dan sijin diceritakan adalah tempat di mana Allah menyimpan arwahnya orang-orang kafir, orang-orang yang ahli neraka. Jadi sijin ini adalah lapisan yang tersempit, artinya lapisan inti bumi. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wama a'la ausa, wama fauqaha ausa, wama fauqaha ausa, wama fauqaha ausa. Sesuatu yang ada di atasnya lebih luas lagi, sesuatu yang di atasnya lebih luas lagi, sesuatu yang di atasnya lebih luas lagi. Itu sampai 6 kali. Artinya di atas si jin ini ada lapisan lain yang lebih luas lagi. Adalah di atas itu ada lapisannya yang lebih luas lagi. Nah, kalau berdasarkan hadis tadi, itu gambarannya datar apa bulat. Nah, ini sebagai satu perenungan buat kita. Dan saya tidak menyimpulkan bahwa bumi itu datar atau bumi itu bulat. Atau berdasarkan ini penjelasan tersebut saya cenderung mengatakan bumi bulat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas ini adalah bahasa Al-Quran dan bahasa hadis yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi kita sehingga kita tidak cenderung hanya mengandalkan logika kita. Tetapi yang terpenting dari itu semua adalah Allah sebagai Tuhan pencipta itu semua. Dan ketakwaan kita kepadanya, ya, dengan beribadah kepadanya dan hanya memurnikan tauhid kita, ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.